Fuck, got me thinking, man, I don't wanna die too soon. Got a lot of shit that I still wanna do. Just turned 22, and I still want the coupe. And I still wanna buy my mama house in the pool. Goddamn, it's a crazy ass life. Might go out with a needle, might go out with a knife. All legends die young. Got me thinking, man, I don't wanna die too soon. Got a lot of shit that I still wanna do. Just turned 22, and I still want the coupe. And Sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rafiki Prayoga, NIM 12080212394, kelas 2A Agroteknologi Winsuska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas genetika tentang plasma nutfah, yaitu pada tanaman kelapa sawit. Nama nasionalnya adalah kelapa sawit, sedangkan tanaman ini nama daerahnya yaitu kelapa sawit Malaysia. Di sini banyak orang bilang jenis kelapa ini termasuk ke dalam kelapa sawit Malaysia karena warnanya yang berbeda. Bisa dilihat warna ketika masak tidak berwarna merah kehitaman, melainkan berwarna oranye. Kelapa sawit ini memiliki nama latin yaitu Elaeis oleifera. Berbeda dengan kelapa sawit yang berwarna hitam seperti yang ada di sana. Itu adalah kelapa sawit Elaeis guineensis Jack, karena perbedaan warnanya berwarna hitam dan ketika masak dia berwarna merah kehitaman. Kelapa sawit ini berasal dari Amerika dan sudah tersebar luas di Indonesia, yaitu di Aceh, Sumatera, Kalimantan, dan banyak lagi lainnya. Kelapa sawit ini memiliki morfologi akar, batang, daun, buah, dan bunga. Kelapa sawit ini yang diolah yaitu buahnya. Buahnya bisa diolah menjadi minyak. Minyak di Indonesia paling banyak memproduksi minyak karena Indonesia memiliki populasi tanaman sawit terbesar di benua Asia. Selain diolah menjadi minyak, buah kelapa sawit juga bisa diolah menjadi bahan kosmetik. Tidak hanya itu, tanaman kelapa sawit ini memiliki serbaguna, seperti pelepahnya yang memiliki lidi. Lidi ini bisa digunakan sebagai sapu untuk penduduk masyarakat pedalaman, ya khususnya pedesaan. Untuk kelapa sawit jenis Elaeis oleifera ini memiliki warna yang berbeda dengan jenis sawit lainnya. Bisa dilihat, bila masak, dia memiliki warna keorenan dan sudah membrondol. Warnanya tidak merah kehitaman, melainkan oranye pekat. Sedangkan bila mentah, dia memiliki warna hijau yang jelas. Untuk buah sawit ini bisa dipanen ketika buah sudah membrondol, dan biasanya di PTPN 5 ini tempat saya tinggal, dia dipanen ketika buah sudah mencapai brondol 5. Lihat, apakah buah Elaeis oleifera ini termasuk ke dalam varietes antara Dura, Pesipera, atau Tenera? Waduh, pula brondolnya. Oh my god! Wow! Dalam kelapa sawit terdapat 3 jenis varietes buah, yaitu Dura, Pesipera, dan Tenera. Sedangkan kelapa sawit Elaeis oleifera ini termasuk ke dalam jenis buah Pesipera. Karena apa? Karena antara daging dan intinya itu memiliki ketebalan yang lebih tebal daging. Sedangkan cangkangnya itu memiliki cangkang yang tipis. Perbedaan antara Dura, Pesipera, dan Tenera, Dura memiliki cangkang yang tebal, lalu daging yang tipis. Sedangkan Pesipera memiliki daging yang tebal dan cangkang yang tipis. Sedangkan Tenera adalah persilangan antara Dura dan Pesipera. Lalu dihasilkan Tenera, yaitu antara daging dan inti memiliki ketebalan yang sama. Ini contohnya adalah hasil persilangan antara Dura dan Pesipera, maka dihasilkanlah Tenera. Tenera ini banyak diproduksi atau ditanam oleh PTPN atau PT-PT swasta karena menghasilkan banyak minyak. Sedangkan petani kampung banyak menanam buah sawit jenis Dura karena memiliki cangkang yang lebih tebal sehingga
bobot dari buah tersebut menjadi 2 kali lipat lebih beratnya. Maka lebih menguntungkan para petani. Untuk budidaya tanaman kelapa sawit ini cukup mudah di Indonesia karena cocok dengan tanahnya. Di sini tanaman kelapa sawit ini bisa tumbuh setinggi 25 meter. Kita lanjut ke contoh tanaman plasma nutfah selanjutnya. Selanjutnya yaitu tanaman nanas. Nama nasionalnya itu yaitu nanas. Sedangkan nama latinnya yaitu Ananas comossus. Sedangkan nama daerah tanaman nanas ini yaitu Nanas Pagaruyung. Di sini nanas tersebut terkenal dengan nama Nanas Pagaruyung karena nama suatu desa di mana nanas ini banyak tumbuh dan dibudidayakan oleh penduduk desa Pagaruyung. Oleh karena itu, di sini nanas ini disebut dengan nama Nanas Pagaruyung. Nanas Pagaruyung ini sudah banyak diimpor atau ekspor ke Pekanbaru atau ke luar kota lainnya. Nanas Pagaruyung ini memiliki morfologi yaitu akar, daun, buah, bunga, dan batang. Ini adalah contoh nanas yang masih belum masak. Karena nanas yang sudah masak sudah habis dipanen ya, saya mohon maaf. Di sini nanas yang belum masak berwarna hijau, sedangkan nanas yang sudah masak biasanya berwarna kuning. Nanas dimanfaatkan buahnya bisa langsung dimakan dan bisa juga diolah lagi menjadi jus atau makanan lainnya. Nanas ini berasal dari Brasil, tetapi ada juga referensi yang saya baca mengatakan tanaman nanas ini berasal dari Amerika Selatan. Nanas ini tersebar luas di Indonesia dan juga mudah hidupnya karena bila ditanam satu bibit maka bibit tersebut akan menumbuhkan anak sehingga menjadi banyak. Nanas ini termasuk ke dalam semak. Jadi bila sekali ya ditanam satu maka akan menyebar. Nanas ini tumbuhnya di tanah gambut. Jadi di setiap Indonesia yang memiliki tanah gambut memiliki potensi untuk ditanami nanas. Kita anggap tanaman nanas, buah nanas ini sudah masak dan cara pemanenannya yaitu dengan cara dipetik. Nanas ini memiliki rasa yang cukup enak. Ini adalah contoh buah nanas yang belum masak dan di bawah buah nanas terdapat batang. Ini adalah contoh sambungan dari bekas patahan batang. Dari batang ini terdapat buah, lalu ini adalah bekas bunga, di mana bunga berkembang menjadi buah nanas. Oke. Terima kasih. Cukup untuk video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.